Jadi eh kita kan sepak bola Indonesia ini dari tahun ke tahun, mungkin dari eranya Om Jesse ke eranya Bung Rocky, sepertinya sangat sulit ya untuk lepas landas gitu, Bung Rocky. eh ini aku mau nanya dulu ke Om Jesse ya. Menurut Om Jesse, sebenarnya pelatih ya, karena sebagai Ya, instruktur betul. pelatih, Ya. sebenarnya pelatih itu diberi ruang yang cukup nggak sih untuk membangun tim? Eh, Atau terlalu seben- banyak tekanan dari luar? Sebenarnya dia diberikan ruang memang Mhm. banyak, cukup untuk membangun sebuah tim, to build up the team itu pasti ada di situ. Ya, Tinggal memang ada SDM yang memang mampu, ada SDM yang tidak mampu di situ, iya. kurang mampu. Tapi ketika dia diberikan ruang di situ, itu udah tanggung jawab dia sebagai pelatih. Oh gitu ya. Ya, Oh jadi sebenarnya diberikan ruang ya. diberikan ruang penuh. Oke. Tapi menurut menurut Om Jesse, pelatih kita yang sekarang ini kualitasnya seperti apa sih? Eh, Kalau dari Ya, dari ya. pengalaman saya ketika saya jadi Aha. pemain, saya dapatkan seorang pelatih sampai ke era sekarang, wah perubahannya luar biasa. Iya. Karena apa? Dengan adanya perkembangan sepak bola yang begitu pesat sekarang ini, pelatih-pelatih itu pun dituntut untuk belajar dan Mhm. kita tahu bahwa sekarang pelatih-pelatih itu bisa bisa berkiprah di tim-tim itu, mereka harus punya lisensi dong. Mhm. Ya. Mhm. Nah, di dalam mengikuti lisensi itulah mereka dapat beberapa ilmu yang harus mereka pelajari di situ sebagai seorang pelatih. Dan kualitas pelatih sekarang dengan dulu memang beda jauh. Beda jauhnya lebih baik apa lebih buruk Sebenarnya lebih baik, yang sekarang? pastinya lebih baik karena begini, betul lebih Enggak. baik. Oke, tahan tahan Om Jesse. ah, Aku pengen tanya Bung Rocky. Ini Bung Rocky kan soalnya sekarang juga posisinya Pelatih, menjadi pelatih. ya. Menurut Bung Rocky, pelatih yang dulu sama yang sekarang lebih baik mana? Apa sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kalau Bung menurut Jesse? saya bedanya dulu sama sekarang itu cuma teknologi. Hmm, Artinya pelatih-pelatih sekarang dituntut itu bisa IT. oke. Yang dimana semua lebih didominan oleh pemain-pemain pelatih-pelatih akademis. Mhm. Yang mereka tidak tahu dasar-dasar sepak bola yang benar. Ya, karena memang jadi pelatih hebat juga belum tentu dari pemain hebat. Mhm. Betul. Tapi yang harus dilihat itu ada beberapa hal yang memang fundamen yang tidak bisa didapat di akademis. Dapat ya. Gitu Yaitu ya. bagaimana passing, kontrol, body shape itu dapat dari pengalaman. Mhm. Nah, artinya ya memang yang terjadi di sini ya mungkin semalam kita bicara omong-omong kosong, ya mungkin itu balik lagi ke federasi. Ke federasi. Artinya kualitas pelatih yang mau dicari itu kuantitas apa kualitas. Mhm. Tuh. Jadi artinya kalau macam kita mau cari kuantitas, udah banyak memang kita punya. Iya, iya. Tapi rata-rata juga banyak yang memang tidak pantas lulus juga dilulusin kok sama Iya. orang. Iya. Nah, Berarti di sini nih ya, di Om Jesse ya, di tangan Om Jesse ya ketentuan itu ya. Nah tadi soal kuantitas atau kualitas ya, Ya. berbicara soal kualitas atau kuantitas. Nah sekarang kan kita lihat di Liga 1 aja ya, itu banyak banget Om pelatih asing ya. Asing. Ya. Nah bagaimana peluang pelatih lokal ini sebenarnya buat mereka bisa bersaing nggak sama pelatih asing di liga gitu khususnya? Kalau dari saya itu kembali lagi yang membuat kebijakan sebenarnya. Hmm. Membuat kebijakan berarti di federasi. Hmm. Dari federasi di Iya. situ. Kalau federasi membuat sebuah regulasi di mana ada pembatasan di situ, kita mampu kok sebenarnya pelatih-pelatih lokal untuk bersaing ya ya. di level Liga 1 kita mampu sebenarnya. Cuma kita tidak tahu apakah ada faktor lain istilahnya dengan menggunakan pemain asing, pelatih asing dalam hal ini juga pemain asing, market kita juga ada Bicara market. bicara Berarti market. bicaranya bukan masalah membangun sepak bola dong. Bagaimana supaya sepak bola ini bisa menghasilkan uang jadinya. Ya, akhirnya lari ke bisnis juga, market menurut Betul. saya di situ. Jadi sebenarnya kalau pengalaman dari Om Jesse tentang sebagai instruktur pelatih, jadi sebenarnya arah federasi ini ingin menciptakan banyak pelatih secara kuantitas, atau sebenarnya ingin menciptakan pelatih yang berkualitas sebenarnya. Tujuan akhirnya memang berkualitas. Tujuan akhir. Tujuan akhir memang harus berkualitas di situ Tetapi juga.
Jadi sekarang kita memang karena wilayah Indonesia yang begitu luas, di mana pembinaannya itu harus merata semuanya, memang kita berharap bahwa setiap daerah sudah ada muncul pelatih-pelatih yang paham cara melatih yang benar sekarang. Tapi kalau tadi kata Bung Rocky, pada akhirnya yang harusnya tidak lulus aja diluluskan. Apa ngejar target? Apa sekarang federasi lagi ngejar target supaya dapat pelatih yang banyak? Sebenarnya memang dalam setiap kursus ya, istilah kebetulan saya yang bertugas di sana, ada memang yang tidak lulus juga, memang ada yang tidak secara 100% bahwa mereka lulus semua. Iya, iya. Tergantung dari kualitas mereka. Kalau memang betul-betul kita sebagai institusi dia tidak layak, dan kita tidak akan luluskan mereka gitu. Om Jesse, ini ada satu hal ya yang menarik. Bung Rocky, kan kalau di luar itu kita kalau mau dapat license dari C ke B ya gitu ya, Iya. itu kan ada persyaratan dia harus berapa tahun melatih dulu, ya kan? Misalnya minimal entah 2 atau 3 tahun dia punya pengalaman melatih di license C-nya dia, artinya. Nah, tetapi sepertinya untuk bisa punya syarat ngambil license B. Tapi kayaknya di Indonesia nggak perlu waktu bertahun-tahun ya lompat dari license C ke license B, Bung Jesse. Saya, Ya, Bung Jesse dan nanti dilanjutkan aturan Bung Rocky. awalnya memang sebenarnya aturannya memang tidak bisa langsung. Ada syarat Jadi ya. pelatih-pelatih itu ada jenjang, istilahnya dari C ke B itu harus 2 tahun mereka sudah harus mengimplementasikan ilmu mereka yang dapat di C seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah ketika 2 tahun dia mengimplementasikan, tetap seorang pelatih itu butuh mentor. Nah, ini yang kita kurang di situ. Pelatih-pelatih itu ketika selesai kursus, mereka dengan apa yang mereka dapat di kursus, mereka jalankan di sesi kepelatihan di lapangan. Buat saya pentingnya seorang mentor di situ dalam membimbing mereka sebenarnya. Nah, kita lemahnya itu banyak pelatih yang kurang memiliki mentor. Oh gitu. Jadi harus ada instruktur pelatih Tetap lagi. harus ada mentor. Oh, Apapun mentor ya. saya pikir mentor itu penting sekali untuk seseorang, bukan hanya di bola. Dengan kata lain harus upgrade terus ya Om. Ya, betul. Upgrade pengetahuan. Pengetahuan, Iya. dan itu harus dibimbing tetap mentor itu. Iya. Mentor yang aku harus perhatikan mereka. Perubahan sepak bola juga sangat dinamis ya Ya, saat betul ini sekali. ya. Karena kita tahu bahwa latar belakang pelatih-pelatih itu kan tidak sama. Iya. Yang tadi Bung Rocky bilang bahwa tidak semua pemain hebat bisa jadi pelatih. Tapi juga pelatih butuh juga dia punya jam terbang ketika dia bermain gitu loh. Iya. Nah, kita punya pelatih-pelatih kan dari basic latar belakang yang ada yang pemain hebat, ada yang tidak, ada bahkan tidak punya pengalaman bermain gitu. Yang tadi Bung Rocky bilang dari akademis ya. Ya sekarang memang Iya. banyak coach-coach ya. Iya. Coach tanda kutip ya. Belum lagi coach Nah, online lagi. Nah, ini yang kalau mereka tidak memanfaatkan atau menggunakan seorang mentor, repot sekali buat mereka. Gimana Bung Rocky? Setuju? Kan Bung Rocky sekarang juga posisi Sebenarnya yang sebagai terjadi pelatih. masalah itu di SDM itu ego. Ya. Artinya kita mantan pemain, kita tahu kelemahan kita itu kita tidak bisa dengan IT. Tapi kita punya pengalaman real pengalaman yang bisa jadi contoh. Nah, kolaborasi antara pelatih akademis dengan mantan pemain itu sangat diperlukan. Artinya pengalaman dengan ilmu. Nah, itu yang saya lihat tidak semua berjalan dengan baik. Iya. Artinya pada saat pelatih-pelatih akademis yang dikasih ruang untuk memimpin, mereka merasa mereka juga lebih hebat. Padahal di dalam melakukan praktek teknik dasar itu mereka juga tidak mampu. Tapi sedangkan pelatih mantan-mantan pemain juga pada saat dikasih ruang juga mereka merasa juga hebat. Sedang pada saat zaman modern sekarang itu manajemen butuh laporan nyata yang harus ada catatan, ada ini segala macam. Sedang kita mantan pemain hampir ya kalau macam era sekarang misalkan ada 10 pemain paling 5 yang bisa. Ngelatih. Bukan yang bisa Science. dengan Oh, teknologi. sport science itu Iya, ya. sport science. Sport science. Tapi kalau angkatan saya ke bawah atau apalagi angkatan Bung Yes itu mungkin nggak ada yang tahu. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu yang memang harus dicari solusinya oleh federasi. Oke. Bagaimana mengcombine ini dengan membuang rasa ego. Nah, artinya karena yang akademi sekarang itu mereka contoh ada syarat mutlak dari federasi itu bahwa orang-orang yang S1 ya, yang dari akademis itu bisa langsung ke C. Ya, artinya yang mereka dapat itu kan cuma pembelajaran dalam Betul. sekolah. Iya. Nah, terus yang kita juga dari mantan pemain itu pada saat timnas juga bisa langsung ke C.
itu kan ada satu persamaan. Mm-mm. Artinya dia punya kelebihan di Akademis, pendidikan, iya. saya punya kelebihan di pengalaman. Nah, itu yang harus dikombinasi. Tapi yang saya lihat saat ini tuh ya udah balik lagi ke SDM. Dari mantan pemain juga ego, terus dari orang-orang akademis juga ego. Nah, itu yang sampai saat ini tidak bisa dapat solusi yang terbaik. Iya. Ya. Terus yang tadi dibilang sama Bung Yesi bahwa pelatih-pelatih itu butuh mentor. Iya. Sebenarnya bukan butuh mentor, tapi yang dilihat dari sekarang juga di kota sama di kampung itu talenta lebih banyak di kampung. Betul. Ya, tapi program PSSI itu cuma sampai di kota, nggak nyampe di kampung. Sosialisasi semua dari apa Villanesia ataupun segala macam itu cuma sampai di ujung. Jadi misalkan daerah Jawa Timur itu pasti cuma sampai di Malang, Surabaya, kota-kota besar. Tapi yang pelosok tidak. Nah, yang kota besar saja, apalagi mau di Jayapura, Ambon, Bangka Belitung, yang saya tahu itu talenta itu Betul. dari kampung. Iya. Nah, yang perbedaan itu talenta itu sudah saya tidak cukup untuk bikin pemain itu jadi hebat. Artinya edukasi-edukasi yang harus dikasih dari mereka itu harus dari usia dini. Iya. Artinya cara hidup, bagaimana memanage dirinya dengan baik, itu yang rata-rata pemain kampung tidak tahu. Karena ya untuk makan saja mereka susah. Iya. Bagaimana mereka mau memperhatikan hidup, bagaimana mereka mau memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, itu yang butuh uluran tangan dari orang-orang yang punya kapasitas Kuasa, di iya, situ. iya. Jadi contoh sekarang apa namanya? Saya pernah itu ke Bangka Belitung banyak di pelosok-pelosok. Terus saya pernah ke Palembang tuh di pelosok banyak. Di Jayapura, di Papua banyak, di Ambon pelosok orang bilang kayak sekarang seluruh Indonesia tahu bahwa talenta yang ada di Maluku itu cuma ada di Tolehu. Tolehu. Tidak. Iya. Iya. Tidak. Iya. Tolehu itu baru muncul setelah 20 tahun ke belakang ini. Muncul karena memang di situ ada program yang dimana Asprov tidak sampai ke sana. Yang mungkin karena sekarang mungkin Asprovnya orang Tolehu, jadi Tolehu yang diprioritaskan. Tapi coba ketua Asprovnya orang lain, pasti karena diseram, terus di Kurila banyak kok di kampung-kampung itu banyak, cuman tidak terjangkau. Dan program-program PSSI yang notabene saya tahu bahwa setiap tahun itu ada anggaran yang datang ke Asprov. Itu tidak terjalin pembinaan usia dini yang merata di Asprov. Nah, itu yang bagaimana pelatihnya mau upgrade. Ya. Lahan untuk mereka saja tidak ada. Iya. Artinya sebenarnya sih yang jadi permasalahan sekarang di anak-anak yang sekarang itu mereka bilang bahwa butuh fasilitas. Butuh sarana dan prasarana untuk bisa prestasi. Ya memang di zaman modern ini memang benar. Tapi itu di zaman orang tua dulu lapangan tidak ada yang bagus kok. Betul. Bisa prestasi. Zaman saya juga saya dapat lapangan juga susah, tapi saya bisa prestasi. Artinya itu yang artinya dengan era modern ini perubahan dari SDM-nya itu sangat jauh. Ya tadi dibilang pelatih sekarang dengan pelatih zaman dulu beda. Zaman dulu itu mereka melakukan itu belum ada pengetahuan. Mereka ada cuman dengan pengalaman yang mereka dapat. Dan itu bisa jadi. Ya, saya dapat dari pelatih yang punya pengalaman, bukan pelatih yang punya pendidikan. Yeah. Nah, jadi hal-hal itu juga yang membuat pemain-pemain itu beda. Nah, pemain sekarang mereka lebih tahu itu juga dengan game banyak. Semua hal itu mereka dapat di internet. Yeah. Sekarang satu metode latihan itu punya arti banyak. Masing-masing pelatih itu punya. Jadi misalkan saya passing ke sana. Saya punya beda, dia punya beda, situ punya beda. Tapi ada satu hal yang memang basicnya sama. Bagaimana bobotmu harus benar itu sama, tidak akan berubah. Bagaimana kontrolmu benar itu sama, tidak akan berubah. Dari zamanmu siapapun pelatih yang pengalaman, pelatih akademis, pelatih kampung atau itu tetap sama. Nah, itu yang memang sedikit yang harus di apa sih? Yang tadi dibilang Bung Yos itu edukasi dari pelatih-pelatih gitu. Dan edukasi itu kan sebenarnya harusnya ada di federasi ya. Ruangnya menjadi kewajiban federasi sebenarnya untuk mengedukasi melalui Asprov dan Askapnya kan harusnya seperti itu. Itu yang saya setuju sekali. Memfungsikan Jadi, itu. Federasi bisa memberdayakan Asprov, Askap atau Askap. Ya, oke.
Nah, ini menarik. Jadi tadi kita sudah bicara soal pelatih dan memang itu semua pada akhirnya kembali ke federasi, kebijakan dari federasi seperti apa. Mas, menurut Bung Rocky, tantangan terbesar PSSI hari ini tuh apa sih? Kompetensi, keberanian atau konsistensi? Kan kita lihat ya, banyak sekarang tuh menurut aku sih ya PSSI itu sebenarnya konsisten, sangat konsisten. Apalagi yang era sekarang tuh konsisten untuk tidak konsisten, gitu. Karena ya bisa kita lihat lah perbedaan statement bahkan di internal PSSI sendiri ya gitu loh. Ketum bisa ngomong berbeda, exco-nya ngomong berbeda, waketumnya bisa ngomong berbeda gitu. Hanya untuk sekedar masalah target untuk SEA Games Itu gitu. mungkin strategi kali. Oh, strategi. Jadi Strategi sengaja dibedain. Strategi jadi bikin apa netizen bisa, karena mungkin mereka menganggap semua netizen sekarang itu kan gampang dibodohin. Oh, oke. Itu penghinaan nggak sih buat Kalau supporter, kalau buat netizen? kalau saya ya memang netizen kita mau digituin. Oke. Jadi sebenarnya netizen tuh tahu, tapi mereka juga tidak berani berbicara. Hmm, Sebenarnya kan bicara itu bukan berarti apa namanya harus berubah. betul. Tapi yang penting sekarang kamu bicara kalau memang apa sih kalau saya Melihat bilang, ada sesuatu yang yang salah, tidak berjalan dengan baik, ya kayak tadi pertanyaan, kalau saya lihat kita tidak konsisten. tidak konsisten ya. Ya artinya kayak sekarang program jalan tengah jalan berhenti. Tengah jalan berhenti. Pergantian pelatih itu tidak konsisten. Artinya perjanjian kontrak kerja yang dari awal memang sudah sepakat sekian. Nah, itu yang kita tidak konsisten. Itu dari mulai sebelum saya main bola. Oke. Sampai saya pensiun, sampai saya lihat kemarin terakhir lagi tuh kayak dari Luis Milla pergantian. Artinya kalau federasi itu bisa konsisten dengan program yang jangka panjang yang benar, pasti kita bisa. Ya. Itu masalahnya sebenarnya tidak konsisten itu karena memang federasi itu sebenarnya tidak punya arah tujuan yang jelas. Seperti misalnya gini, kalau Jepang kan dia punya roadmap dan blueprintnya jelas ya, Bung. Jadi mereka berjalan sesuai dengan itu. Nah sekarang kita itu selalu dibilang ada roadmap, tapi nah kebetulan instruktur pelatih dan ini pelatih, pernah nggak sih ada roadmap atau blueprint itu kan harus disosialisasikan sampai ke bawah, ke Asprof, ke Askap, bahkan mungkin sampai ke SSB kan gitu. Contoh misalnya Villanesia kan gitu ya. Betul. Nah sekarang ini katanya di era ini tuh ada yang namanya Garuda Mendunia 45. Dan itu adalah roadmap PSSI yang sekarang. Pernah menerima Bung Rocky? Ya, benar. Sebenarnya Om Jesse ada? mungkin Atau hanya sekedar jargon? sebenarnya sih memang mungkin ada program itu ada, tapi mungkin pada saat dari federasi ke Asprov, dia Asprov ke bawahnya nggak jalan. Oke. Jadi artinya begini, kalau saya selalu berpikir sederhana, mau apapun yang terjadi pada saat perusahaan itu punya manajemen yang benar, perusahaan itu pasti akan jalan dengan benar. Tapi kalau perusahaan itu nggak benar, pasti nggak benar. Satu saja nggak benar, pasti pusing. Apalagi baik sampai 2, 3, 4 orang. Ya, Manajemen di sini maksudnya Bung Rocky federasi gitu. Iya. Oke. Artinya kalau saya, misalkan saya masyarakat disuruh pilih, misalnya orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia sepak bola, terutama dalam federasi, yang sudah lebih dari 1 dekade. Artinya masa kepemimpinannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia masih tetap di situ. Tapi sampai hari ini PSSI kita tidak punya prestasi. Ya. Tapi mereka tebal muka sih. Nggak punya. Masing-masingnya duduknya maunya berlama-lama. Kalau ya mungkin karena mereka tahu di situ tempat basah, tempat bisa perputaran duit banyak. Jadi Tapi kalau menurut Bung Jesse dan Om Jesse dan Bung Rocky, sebenarnya indikator paling adil itu untuk menilai apakah ketua federasi layak bertahan atau tidak itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Atau kita perlu memberi ruang perubahan? Atau Kalau- bagaimana? Coba Om Jesse. Untuk ketua federasi, Ya, maksudnya sebenarnya indikator itu yang paling adil sebenarnya untuk menilai. Kan kita kalau namanya menilai itu kan harus ada indikatornya ya, supaya fair kan gitu loh. Ya, tidak semua pasti jelek, pasti ada juga sisi Nah, itu baiknya. yang saya bilang. Ya kan? Sama kayak pada saat jangan sampai kayak kita memecat pelatih yang lama itu tidak ada indikator. Indikator pelatih memecatnya kan nggak transparan gitu. Sebenarnya atau dasarnya cuma like and dislike gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kemarin banyak tuntutan Erick Thohir out dan sebagainya ya.
Kalau menurut Om Jesse, sebenarnya indikator yang paling adil untuk menilai apakah ketua umum itu layak bertahan atau tidak, ya kan? Layak dipertahankan atau tidak, atau kita masih memberi kesempatan untuk memberi ruang perubahan, itu apa indikator yang paling adil? Oke, kalau saya sekarang untuk saat sekarang ini indikator itu suara netizen. Indikatornya suara netizen. Jadi kalau suara netizen minta, sudah banyak yang minta ketum out, Mau gimana lagi? Kita punya netizen luar biasa sekarang gitu. Karena itu suara Cuma kejujuran kalau ya, kita Om. mau bicara ya, Suara kejujuran netizen ya. iya netizen kita tuh Siapa luar yang bilang biasa. sudah ada kejujuran? Suara amplop juga banyak. Iya, iya. suara buzzer juga Iya, banyak betul, loh betul. sekarang. Sekarang masalah pemecatan pelatih aja tuh juga pun suara netizen tuh luar biasa kalau saya bilang begitu. Jangankan di level nasional, di level klub Klub, ya. aja Liga 1, suara netizen bisa mempengaruhi kebijakan dari manajemen. Gitu Ini yang waktu zaman saya main, mungkin Bung Rocky juga main, nggak sampai ke sana gitu loh. Ya karena ada beberapa klub di Liga 1 juga baru 3 kali main udah minta ganti pelatih, Om. Nah, itu yang memang luar biasa untuk era sekarang ya, di mana begitu kuatnya suara netizen di situ. Kalau kita bisa Tapi- bicara suara netizen, berarti supporter berperan di situ juga gitu loh.